kita akan mempelajari mengenai fundamental dalam bahasa pemrograman C++. Kita akan membahas mengenai conditional iterasi array menggunakan perulangan, looping, pengaplikasiannya, dan juga yang lainnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke materinya. Nah, kita membahas mengenai conditional, yaitu ada if, else, dan juga di dalamnya nanti terdapat logika boolean. Kemudian kita juga akan mempelajari mengenai looping ataupun perulangan, yaitu adalah perulangan for, while, the while, dan juga terdapat iterasi array menggunakan perulangan ataupun looping. Nantinya kita juga akan berlatih dalam membuat program menghitung nilai rata-rata dan juga membuat tabel perkalian. Serta kita juga akan membahas mengenai perbedaan parameter, yaitu ada parameter by copy dan juga parameter by reference. Nah, kita juga nanti akan membahas mengenai fungsi dengan contoh-contohnya, serta kita akan belajar perbedaan antara file, HPP, dan juga DCPP. Dan terakhir kita juga akan belajar membuat program cara modular sederhana seperti perhitungan operasi aritmatika. Yang pertama sekarang mengenai conditional. Dalam bahasa pembukaan Python kita juga telah mempelajari conditional, yang dimana jika dalam bab pemrograman Python runtutannya itu adalah if, elif, dan juga else. Nah, else if itu sama aja seperti else if. Sedangkan di bahasa pemrograman C++, elif itu sintaksnya diganti menjadi else if. Jadi dia lebih lengkap begitu. Yang dimana if, else, if, dan juga else itu termasuk ke dalam percobaan kondisional yang tugasnya itu adalah mengarahkan alur program berdasarkan kondisi. Di sini konsep utamanya setiap bloknya itu dievaluasi secara beruntutan sampai kondisi terpenuhi. Langsung saja di sini kita masuk ke contoh kodenya. Di sini ada keterangan if score lebih dari 90, maka dia akan menampilkan output. Nilainya ataupun grade-nya itu adalah A. Sedangkan jika skornya itu lebih dari ataupun sama dengan 75, maka nilainya adalah B. Dan jika tidak memenuhi ketiganya tersebut, maka opsi terakhir yaitu adalah di bagian tingkatan else akan dijalankan, yaitu nilainya akan D. Jadi bisa dibilang jika skornya itu lebih dari sama dengan 60, nilainya itu C. Jadi jika nilainya 60 itu nilainya tetap C karena di sini menggunakan operator lebih dari sama dengan. Sedangkan jika nilainya itu adalah 59 ke bawah, otomatis nilainya ada D. Di sini juga saya membuat variabel bernama lulus bertipe data boolean. Di sini itu saya mengecek mengenai materi kondisi boolean. Program akan mengetahui nilai lulus itu apakah true atau false dengan cara dia mengecekkan skornya lebih dari atau sama dengan 60 atau tidak. Nah, jika skornya lebih dari 60 ataupun sama dengan 60, maka dia dinyatakan lulus. Jika tidak, maka dinyatakan tidak lulus. Di sini saya menggunakan metode else sederhana. Jadi dibacanya tuh jika lulus dan dia bernilai true, maka hasilnya adalah ya. Jika tidak, maka hasilnya adalah tidak. Jika kita di sini menginputkan 59, maka kita mendapatkan output nilai kita itu adalah grade D. Dan untuk status lulusnya adalah kita belum lulus ataupun tidak lulus. Begitu. Selanjutnya looping ataupun perulangan. Nah, di sini loop itu adalah memungkinkan eksekusi berulang. Kita akan membahas mengenai perulangan, for, while, dan juga dual yang dimana memiliki gaya evaluasi kondisi yang berbeda. Namun semuanya itu bisa digunakan untuk menelusuri array. Begitu teman-teman. Nah, untuk konsep utamanya perulangan for itu dipakai saat jumlah iterasinya sudah diketahui. Sedangkan while itu dia memeriksa kondisi di awal perulangan. Dia itu akan berhenti jika kondisinya salah. Jika kondisinya false, maka dia akan berhenti. Sedangkan untuk perulangan dual, dia itu akan menjalankan blok guru baru memeriksa kondisinya. Jadi jalankan ketika gitu. Di sini ada contoh kodenya untuk baik itu for loop, while loop, dan juga do loop.
Intinya dari program ini sama. Mungkin untuk bagian for loop di sini menuliskan baris kode seperti berikut. Nah, for integer i sama dengan 0. I lebih kecil dari 5, maka dia akan melakukan proses increment. Maka dia akan mengoutputkan array dari indeks ke i ke itu begitu. Jadi seiring berjalannya waktu nilai i ini akan bertambah sampai di mana nilai i-nya itu bernilai kondisi salah. Di sini keterangannya itu i lebih kecil daripada 5. Otomatis perulangan akan berhenti saat nilai i-nya itu adalah 4. Sama seperti y loop. Juga di sini terdapat variabel bernama i dengan di dalamnya adalah nilai 0. Begitu juga untuk dual, hasilnya akan memiliki nilai yang sama. Nanti kita demonstrasikan bersama-sama. Selanjutnya di sini juga kita akan berlatih untuk membuat program menghitung rata-rata nilai dan juga tabel perkalian. Yang pertama, untuk program rata-rata nilai, baris kodenya adalah seperti berikut. Jadi alur programnya itu adalah yang pertama kita harus menginputkan jumlah nilai atau di sini variabelnya itu adalah variabel n. Selanjutnya kita akan menggunakan loop untuk membaca setiap nilai dan tambahkan ke total yang telah kita buat di sini. Nah, rata-ratanya itu dihitung dengan rumus totalnya dibagi dengan n ataupun jumlah nilai yang kita inputkan. Di sini saya mendeklarasikan variabel bernama n bertipe data inner, kemudian menggunakan fungsi IO ataupun input output. Di sini cout jumlah nilai. Di sini program akan menerima nilai dari inputan user itu sendiri yang akan disimpan ke variabel bernama n. Dan di sini juga saya mendeklarasikan variabel bernama total bertipe data double dengan nilai awalnya itu adalah 0. Kemudian masuk ke perulangan 4 integer i sama dengan 1. I lebih kecil ataupun sama dengan n, maka dia akan melakukan proses increment. Nah, kemudian di sini saya juga mendeklarasikan variabel x. Kemudian program akan mencetak nilai ke i sekian berapa, kemudian dia akan melakukan perulangan lagi dan masukkan ke variabel bernama x. Totalnya itu akan ditambahkan dengan fungsi plus sama dengan x. Nah, untuk akhirannya, untuk bagian rata-rata menggunakan rumus total di bagian n ataupun jumlah nilai yang tadi. Misalkan di sini kita itu menginputkan jumlah nilainya itu adalah 2, otomatis nanti programnya akan mengoutputkan nilai ke 1 sekian. Terus kita inputkan sebuah nilai, misalkan nilainya 2. Nah, variabelnya itu nilai 2 itu dimasukkan ke variabel x. Karena kita memasukkan jumlahnya nilainya itu 2, maka program juga akan mencetak lagi nanti nilai kedua berapa. Nah, akan dikali kalkulasi oleh program itu sendiri. Selanjutnya untuk tabel perkalian lebih baik nanti kita simulasikan bersama-sama. Namun intinya itu dalam tabel perkalian ini nanti terdapat baris dan juga kolom yang dinilaikan sama, yaitu n kali n. Begitu, misalkan kita menginputkan 4 nilai, jadi terdapat 4 baris dan juga 4 kolom. Nanti kita demonstrasikan bersama di file C++ yang telah saya buat. Selanjutnya di sini ada perbedaan parameter by copy dan juga by reference. Jadi jenis parameter itu ada 2 dalam C++, ada by copy dan juga ada by reference. Nah, untuk parameter by copy dia hanya menerima inputan saja, dia tidak merubah nilainya. Selanjutnya jika parameter by reference dia itu menerima referensi ataupun parameter, kemudian dia bisa dikalkulasikan. Contohnya itu adalah seperti berikut. Di sini kan terdapat fungsi bernama tambah copy dengan parameter di dalamnya adalah integer a. Kemudian dia akan mengalami proses penjumlahan 10 untuk variabel a-nya sendiri. Nah, di bawahnya juga saya telah membuat fungsi yang mirip, namun di sini berbeda. Jika void tambah copy itu adalah parameter copy, untuk yang di bawah adalah parameter reference. Jadi perbedaan itu kalau fungsi parameter by copy itu si parameter nilainya a itu hanya menerima salinan dari variabel yang dikirim. Nah, perubahan nilai pada variabel a ini enggak memengaruhi variabel aslinya.
Misalkan di sini kita menginputkan nilai itu adalah 5. Maka si variabel A ini nilainya 5. Nah, tapi jika di dalam fungsi ini nilainya itu diubah menjadi 15, tapi hanya di dalam fungsi ini saja, tidak dikembalikan ke fungsi main. Nah, berbeda dengan parameter by reference yang dimana parameter A-nya itu menerima referensi yaitu variabel aslinya. Perubahan yang terjadi pada variabel ataupun parameter A ini langsung mengubah variabel asli. Kita juga menginputkan itu A-nya adalah 5. Setelah fungsinya dijalankan, nilainya benar-benar berubah. Nah, selanjutnya prototype. Prototype itu mendeklarasi tanda tangan fungsi sebelum dipakai. Nah, hal ini itu memisahkan deklarasi dari implementasi dan juga menjaga compiler dari Cypress itu sendiri untuk mengetahui fungsi yang akan dipanggil. Prototype itu biasanya ditempelin di bagian atas ataupun header yang biasanya diberi nama file.hpp. Nah, ini perbedaan antara DHPP dan juga CPP. Nah, untuk DPP itu dia adalah file header yang isinya itu adalah berisikan deklarasi fungsi, kelas, konstantan, dan juga yang lain-lain yang ingin dibagikan gitu. Simpelnya itu mungkin seperti library yang bersifat open source. Sedangkan file berekstensi .cpp itu file implementasi yang di dalamnya memuat kode dari fungsi yang telah dideklarasikan. Ibaratkan kita mengambil header ataupun file .p yang dimasukkan ke file cpp. Dan yang terakhir di sini adalah terdapat program modular sederhana yang dimana di sini itu hanya terdapat seperti perhitungan aritmatika biasa, penjumlahan dan pengurangan. Di sini seperti yang sudah saya jelaskan, nanti kita akan menginputkan sebuah nilai yang akan di OR ataupun diberikan ke variabel bernama score. Kemudian di sini masuk ke conditionalnya, program akan mengecek jika skornya lebih dari ataupun sama dengan 90, maka kita akan mendapatkan nilai A. Sedangkan jika skor yang kita inputkan itu adalah lebih dari ataupun sama dengan 75, maka kita akan mendapatkan nilai B. Sedangkan jika nilai yang kita inputkan itu lebih dari ataupun bersama dengan 60, kita akan mendapatkan C. Jika ketiga kondisi ini tidak terpenuhi ataupun nilainya itu selain 60 ke atas alias 59 sampai titik paling bawah titik minimum, kita akan mendapatkan nilai D. Kemudian juga di sini terdapat logika boolean. Seperti yang sudah saya katakan di sini, program akan mengecek apakah kita lulus atau tidak. Nah, syarat untuk lulus itu adalah skornya lebih dari ataupun sama dengan 60. Langsung saja kita coba jalankan bersama-sama. Di sini program akan meminta kita untuk memasukkan nilai. Semisal saya inputkan nilai 90, otomatis nilai kita adalah A dan status lulusnya adalah iya. Dikarenakan di sini sudah terbukti bahwa skornya itu lebih besar ataupun sama dengan 60. Semisal kita coba jalankan lagi, kita menginputkan 89. 89 itu adalah berada di rentang di atas 75 dan juga kurang dari 90. Otomatis kita akan mendapatkan nilai P. Oke. Dan untuk yang terakhir, misal
memasukkan nilai di sini itu adalah kurang dari 60. Nah, dikarenakan nilai kurang dari 60 yaitu nilai 59 ini tidak memenuhi ketiga kondisi di sini, maka dia akan menjalankan ataupun mengeksekusi struktur bagian else, yaitu kita akan mendapatkan nilai D dan status lulus kita akan bernilai tidak. Begitu untuk bagian conditional. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai perulangan. Nah, di sini saya menggunakan array di mana saya sudah membuat array bernama RR bertipe data integer yang di dalamnya terdapat 5 nilai, yaitu 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Di sini terdapat 3 perulangan yang berbeda, yaitu perulangan for while dan juga the while. Langsung saja kita coba jalankan. Tidak ada yang beda dari output dari masing-masing perulangan, baik itu for while ataupun the while. Intinya sama yang pertama itu untuk for. Nah, pertama itu kita memiliki variabel iterasi bernilai 0. Kemudian dia akan dicek, yaitu i lebih kecil daripada 5. Jika dia berlay true, maka variabel i tadi akan mengalami increment atau kenaikan nilai sebesar 1. Contoh analoginya seperti ini. Awal-awal kan kita memiliki nilai i itu adalah 0. Dicek 0 itu lebih kecil dari 5, otomatis nilai i itu akan bertambah sejumlah 1. Otomatis nilai i sekarang itu adalah 1. Nah, pada saat indeks ke 0 dan syarat tadi terpenuhi, maka program akan mencetak code R. Pada saat dia indeksnya ke 0, maka dia akan mencetak EK1 ini tadi. Nah, kemudian setelah dia mencetak angka 1, sekarang nilai i-nya adalah mengalami increment nilai i-nya itu menjadi 2. Nah, kemudian out array index tadi yaitu bernilai 2. Begitu seterusnya sampai kondisinya tidak terpenuhi lagi ataupun ketika nilai i itu sendiri adalah bernilai 4 yang dimana kurang dari 5. Begitu juga untuk bagian while loop. Nah, di sini saya membuat variabel bernama i sama dengan 0. Nah, ketika i-nya lebih kecil daripada 5, maka dia akan mengalami perulangan. Dia akan mencetak terus nilai indeks ke i tersebut sampai kondisinya tidak terpenuhi saat nilai i itu sendiri adalah 4. Begitu juga dengan bagian yang dual, yang dimana dia itu akan mengerjakan perintah ketika kondisi tertentu. Jadi dengan 3 tipe perulangan yang berbeda dengan penulisan yang sama, yang berbeda juga logika. Namun di sini menghasilkan output yang sama. Selanjutnya di sini ada program untuk menghitung nilai rata-rata. Langsung saja kita coba demonstrasikan. Di sini kita diminta untuk menginputkan jumlah nilai yang akan kita hitung rata-ratanya. Misalkan kita akan merata-ratakan 4 nilai. Nilai pertama misalkan 20, nilai kedua 30, nilai ketiga 25, nilai keempat 26. Otomatis program di sini langsung menghitung rata-ratanya dan mendapatkan nilai 25. Begitu. Jadi di sini awal-awal program akan bertanya ataupun meminta kita untuk memasukkan jumlah nilai yang akan ditampung di variabel n. Kemudian saya membuat variabel bernama total dengan tipe data double, nilainya itu 0. Kemudian kita masuk ke bagian perulangan. Nah, for integer i sama dengan 1, di sini saya membuat variabel iterasinya dimulai dari 1. Kemudian dicek i lebih kecil ataupun sama dengan n ataupun jumlah nilai yang kita inputkan, maka dia akan melakukan proses increment. Kemudian di dalam fungsi perulangan ini saya juga membuat variabel x bertipe data double. Kemudian dia akan print cout nilai ke i sekian. Misalkan tadi kita itu kan menginputkan 4, otomatis dia akan mencetak nilai ke 1, 2, 3, 4, begitu seterusnya. Dan nilai yang kita inputkan itu akan ditampung ke variabel x. Nah, kemudian di sini terdapat fungsi increment juga, yang dimana variabel total tadi yang awalnya 0 itu akan dijumlahkan dengan apa yang telah kita ikutkan tadi. Dan terakhir di sini untuk mencetak bagian rata-rata menggunakan fungsi total dibagi n ataupun jumlah nilai yang telah kita tetapkan. Sebagai contohnya tadi saya sudah sebanyak 4 nilai. Selanjutnya di sini adalah mengenai tabel perkalian. Di sini coba kita run dulu. Nah di sini program akan bertanya, kita
kita itu ingin menampilkan tabel perkalian hingga ke berapa, misalkan 5. Nah, otomatis up-nya seperti ini. Di sini saya akan coba berusaha menjelaskan kodenya. Untuk yang pertama di sini itu ada 3 baris pertama, in, out, in, not, dan juga C, yang dimana dari baris kode yang itu ketiga ini program meminta pengguna untuk memasukkan angka N sebagai input batasan angkanya. Nilai M tadi itu menentukan ukuran tabelnya. Saya sudah katakan terdiri baris dan juga kolomnya. Misalkan jika kita inputkan N-nya sama 5 seperti yang sudah saya lakukan barusan, maka tabelnya itu akan menampilkan hasil 1 kali 1 sampai 5 kali 5. Kita masuk ke dalam loop pertama. For integer I sama dengan 1, I kecil ataupun sama dengan N, I plus. Loop pertama ini mengatur baris tabel. Baris tabel itu dia yang horizontal ataupun di seperti sumbu Y mendatar. Variabel I di sini itu mewakili angka pada baris yang dimana di loop pertama ini untuk menentukan baris yaitu akan berjalan dari 1 sampai ke N. Kemudian terdapat juga perulangan atau form yang kedua, di mana loop kedua di sini itu adalah berfungsi sebagai untuk bagian kolom. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, kan loop kedua ini berada di bagian loop pertama. Ini itu dikatakan nested loop, loop yang dasaran. Jadi terdapat loop di dalam loop. Di sini untuk variabel iterasinya saya menggunakan variabel J, yang dimana J di sini itu mewakili angka pada kolomnya. Nah, untuk setiap pasangan baik itu I dan juga J ataupun baris dan juga kolom, pertama itu akan menghitung I kali C. Itu tadi di sini ada backtick yang dimana digunakan untuk memberikan tab. Jadi ada jarak antara kolom yang tadi. Agar rapi di sini saya menggunakan back tab. Jadi jika kita menginputkan tampilan tabel perkalian hingga 5, maka dia akan mencetak hasil perkalian 1 kali 1 hingga 5 kali 5. Mungkin di sini saya akan contohkan jika untuk mengikutkan 10. Maka outputnya begini. Intinya programnya itu adalah program di sini menggunakan next loop untuk menghasilkan tabel perkalian. Setiap baris yang berisi hasil perkalian itu dari angka baris ataupun variabel I ini dengan semua angka kolom yang ada di J. Output di sini juga saya susun rapi menggunakan black size T ataupun akan diberi T. Begitu untuk bagian tabel perkaliannya. Di sini selanjutnya adalah mengenai parameter by copy dan juga by reference tadi. Saya tekankan lagi untuk bagian parameter by copy, perubahan nilainya itu tidak mempengaruhi variabel asli, sedangkan untuk yang by reference dia itu perubahannya nilainya mengubah variabel asli. Langsung saja kita coba. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa setelah parameter menggunakan pass by copy, nilainya itu adalah 5. Setelah by pass reference nilainya itu adalah 15. Nah, gitu. Untuk perbedaannya itu parameter by copy itu nilai variabel dikirim dan juga disalinkan ke parameter fungsi, sedangkan untuk yang berreference itu alamat memori dari variabelnya itu dikirimkan ke fungsi. Untuk bagian perbedaan dalam efek variabel aslinya, jika parameter by copy itu tidak memiliki efek ataupun tidak akan mengalami perubahan ke variabel asli, sedangkan by reference dia mengalami perubahan nilai. Nah, untuk parameter by copy itu biasanya digunakan ketika kita hanya butuh memproses data tanpa mengubahnya. Sedangkan kalau parameter by reference kita gunakan jika fungsinya itu ingin mengubah nilai asli atau menghindari copy variabel besar. Nah, analogi sederhananya itu misalkan di sini kita memiliki X sama dengan 5, fungsi itu menerima salinan, otomatis nilai A itu adalah 5, sama 5. Kita itu akan mengubah nilai A menjadi 15, namun dikarenakan dia parameter by copy, maka nilai X-nya itu akan tetap 5. Sedangkan untuk analogi yang by reference, kita itu awalnya memiliki nilai X sama dengan 5. Nah, fungsinya itu menerima alamat bukan salinan. Jadi menerima alamat X sama dengan A menjadi reference dari nilai X itu sendiri. Nah, kemudian kita akan mengubah nilai A menjadi nilai X, yaitu yang akan ikut berubah menjadi 15 nilainya. Begitu untuk bagian parameter baik itu by copy maupun by reference. Selanjutnya untuk file yang ke-6 dan ke-7 di sini dapat dilihat
kita terdapat 3 file, ada CPP dan HPP dan juga fungsi mainnya. Di sini mungkin saya akan menjelaskan satu persatu yang sudah dikatakan sebelumnya, baik itu untuk HPP maupun CPP. Nah, untuk pertama, untuk file 06 prototype .p ya, di sini terdapat baris kode pemrograman. Yang pertama itu adalah bagian if dan juga defines yang dimana itu sebagai header guard yang memastikan isi headernya itu tidak dideklarasikan 2 kali saat diinputkan oleh banyak kertas ataupun berkas ataupun diimpor ke dalam beberapa file. Di sini ada baris kode INC yang sama-sama bertipe data integer, di mana ini itu adalah prototipe yang akan memberitahu kepada compiler bahwa terdapat fungsi bernama kali dengan 2 parameter bertipe data integer, yaitu A dan juga B. Kemudian di sini ada bagian if yang dimana fungsinya itu adalah menutup header gua tadi. Jika if def dan juga defines membuka if di sini untuk menutup header guardnya. Nah, di sini beralih ke file yang satu lagi, yaitu fungsi prototype.cpp, di mana di sini terdiri dari 5 baris kode. Yang pertama itu adalah bagian include. Di sini kita menyertakan header agar tanda tangan fungsinya itu konsisten dengan deklarasinya. Dikarenakan kita sudah membuat file fungsi prototype, maksud saya sebagai header, kita ambil header tersebut dengan cara menggunakan kata kunci include. Kemudian di sini implementasi fungsi kalinya itu adalah untuk mengembalikan hasil perkalian antara 2 parameter, baik itu untuk A ataupun B. Selanjutnya untuk kebagian fungsi mainnya, di sini untuk input IOStream-nya seperti biasa, dia itu menghadirkan cout ataupun untuk cout untuk output nantinya. Kemudian di sini ada include 06 fungsi prototype. Guard yang telah kita buat tadi, header guard yang telah kita buat tadi, fungsinya adalah membuat main mengenal fungsi bernama fungsi kali yang telah kita buat. Berikutnya di sini ada using namespace menghindari penulisan SD titik. Nah, kemudian juga di dalam fungsi main di sini ada variabel x dan y yang akan dikalikan menggunakan pemanggilan fungsi berlama kali yang telah kita buat, dan hasilnya akan dicetak. Untuk program seperti ini kita tidak bisa langsung run dan build saja. Nanti kita menggunakan komen seperti terakhir. G plus file mainnya, kemudian file headernya itu sendiri di-install program. Caranya adalah kita ke bagian ke terminal. Langsung saja kita pastekan di sini. Dan untuk mengeksekusinya adalah dengan cara mengetikkan titik slash program. Nah, untuk hasilnya pasti ada 20 dikarenakan untuk variabel x-nya itu adalah 4 dan y-nya adalah 5. Otomatis 4 kali 5 adalah 20 begitu. Terus misalkan di sini kita ganti 6 dengan 7, maka akan menghasilkan nilai 42. Selanjutnya untuk bagian ke-7 mengenai program sederhana modular. Yang pertama dimulai dari program modular HPP dulu. Tadi seperti yang sudah saya bilang, di sini terdapat header guard, yaitu program modular underscore HPP yang tujuannya itu adalah mencegah duplikasi deklarasi. Di sini terdapat 3 prototipe. Ada fungsi tampil menu, tambah, dan juga kurang, agar fungsinya itu tersedia bagian file lain yang nanti kita import. Kemudian kita pindah ke bagian program modular CPP. Nah, di sini itu seperti biasa header input stream itu menyediakan code untuk fungsi menunya. Kemudian di header modulnya juga terdapat pros include supaya definisinya cocok dengan deklarasi yang telah ada. Kemudian sedangkan fungsi dengan nama tampil menu mencetak 3 baris menu yang ada, yaitu tambah dan kurang, yang dimana nanti kita akan menjalankan operasi aritmatika masing-masing. Dan yang terakhir untuk bagian mainnya, di sini
teman-teman sendiri baris kode pertama input IOStream dan juga using std, yaitu memungkinkan kita untuk menggunakan cout dan juga in untuk output dan juga input. Kemudian di sini kita akan membuka akses ke fungsi modular dengan pemanggil include nama file HPTD. Nah, kemudian di sini ada fungsi yang kita panggil bernama tampil menu tadi yang akan menyediakan dua tampilan menu, yaitu tambah ataupun kurang. Di sini juga terdapat struktur if, else, if, dan juga else untuk menentukan fungsi mana yang harus dijadikan berdasarkan pilihan. Langsung saja kita coba menggunakan cara yang tadi. Di sini langsung muncul dua opsi menu, yaitu tambah ataupun kurang. Dikarenakan kita memanggil fungsi tampil menu, ini saya akan melakukan aplikasi penjumlahan tambah. Nah, angka pertama itu ada 20, angka kedua ada 30, otomatis hasilnya 50. Saya jalankan sekali lagi untuk bagian yang kurang. Oke, sudah selesai. 20 tambah 30 hasilnya 50. 50 dikurang 20 hasilnya 30. Mungkin sekian video dari saya. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari mengenai object oriented programming dan juga lain-lain. Sekian video dari saya. Terima kasih.